Di sebuah pulau terpencil di Afrika Timur, ada sebuah dunia yang tak terlihat oleh para wisatawan. Tempat di mana tradisi kuno masih hidup. Laut menjadi penjaga rahasia, dan kebiasaan masyarakatnya menyimpan misteri yang tak pernah diceritakan pada dunia luar. Inilah Pulau Mafia, pulau indah yang menyimpan sisi lain yang tidak pernah Anda bayangkan. Apa saja cerita tersembunyi itu? Dan mengapa pulau kecil ini menjadi begitu unik, bahkan aneh dibanding pulau lainnya? Semua jawabannya akan mengubah cara Anda melihat dunia. Dukung terus channel Sarjana Populer. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena dukungan Anda membuat kami terus menghadirkan kisah-kisah paling langka, paling misterius, dan paling membuka mata dari seluruh dunia. Bayangkan sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Sebuah daratan yang seakan terputus dari dunia modern. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada jalan ramai. Hanya suara angin, pohon kelapa, dan debur ombak yang tidak pernah berhenti berbisik. Pulau ini bernama Pulau Mafia. Sebuah nama yang menimbulkan rasa takut, rasa penasaran, sekaligus daya tarik misterius. Namun kenyataannya, di balik nama yang terdengar menyeramkan tersembunyi dunia yang tenang, indah, dan penuh cerita-cerita yang tidak pernah kita bayangkan. Nama Mafia sering membuat wisatawan mengernyit. Apakah ini markas kelompok kriminal? Apakah ini pulau berbahaya? Faktanya, tidak sama sekali. Nama ini berasal dari bahasa Swahili kuno, Mahali, Paavia, tempat yang sehat. Para pedagang zaman dahulu merasa tubuh dan pikiran mereka pulih setiap kali singgah di pulau kecil ini. Sejak saat itulah nama Mafia menjadi sebutan yang diwariskan turun-temurun. Ironis, sebuah nama yang terdengar sangar ternyata berarti tempat penyembuhan. Untuk mencapai Pulau Mafia, tidak ada kapal besar, tidak ada jalur kereta. Hanya pesawat kecil bermuatan 12 hingga 15 orang yang mendarat di landasan sederhana. Ketika cuaca buruk, penerbangan bisa berhenti total. Disinilah letak keunikannya. Pulau Mafia adalah dunia yang berjalan dengan waktu yang berbeda. Di sini, jam seolah bergerak lebih lambat, malam lebih gelap, dan kehidupan lebih sunyi. Penduduk Pulau Mafia hidup dengan cara yang hampir tidak berubah selama ratusan tahun. Sebagian besar adalah nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit, petani kelapa, pisang dan singkong, perajin perahu kayu, pengumpul rumput laut. Rumah-rumah terbuat dari tanah liat atau kayu. Hidup mereka tidak serba terburu-buru. Mereka bekerja mengikuti matahari, bukan jam dinding. Di mata dunia, mereka mungkin terlihat miskin. Namun, di mata mereka sendiri, mereka kaya akan ketenangan. Setiap tahun, ratusan wisatawan datang ke Pulau Mafia dengan satu tujuan: melihat hiu paus, ikan terbesar di dunia. Hewan raksasa ini bisa mencapai panjang 12 meter, lebih besar dari bus sekolah. Yang unik, hiu paus di Pulau Mafia tidak hanya migrasi musiman, tetapi banyak yang tinggal sepanjang tahun. Karena perairan pulau ini kaya plankton, makanan utama mereka. Disinilah manusia bisa berenang damai berdampingan dengan raksasa laut yang jinak ini. Pengalaman yang membuat banyak orang menangis tersentuh saat keluar dari air. Selain bahasa Swahili modern, masyarakat Pulau Mafia memiliki dialek lokal yang sangat tua. Bahasa ini dipengaruhi oleh pedagang Arab, pelaut Oman, dan suku pesisir Afrika Timur. Namun seperti banyak bahasa tradisional lainnya, dialek ini perlahan memudar.
Anak muda kini lebih sering menonton televisi dan menggunakan bahasa modern. Di beberapa desa hanya tersisa segelintir orang tua yang masih fasih bertutur dengan dialek kuno tersebut. Setiap kali satu orang tua meninggal, seolah satu perpustakaan ikut hilang. Laut adalah ibu bagi penduduk pulau ini. Dan seperti seorang ibu, laut harus dihormati. Sebelum melaut, nelayan melakukan ritual. Membakar daun aromatik, melempar kelapa ke laut sebagai persembahan, mengucapkan doa dengan nada kuno, melakukan tarian malam untuk meminta cuaca baik. Beberapa ritual dianggap sakral dan tidak boleh dilihat orang luar. Masyarakat percaya, tanpa ritual ini, laut bisa marah dan menelan perahu mereka. Pulau Mafia memiliki terumbu karang yang dianggap salah satu yang paling murni di dunia. Minimnya jumlah kapal besar membuat ekosistem bawah laut tetap sehat. Penyelam menggambarkan terumbu karang di sini seperti melihat laut pada era sebelum manusia merusaknya. Penuh warna, penuh kehidupan, dan penuh ketenangan. Tidak ada pusat perbelanjaan, tidak ada restoran cepat saji, tidak ada gedung bertingkat. Pasar tradisional adalah pusat kehidupan ekonomi masyarakat. Semua makanan segar, semua dijual oleh para petani atau nelayan sendiri. Pulau Mafia mempertahankan kesederhanaannya, dan itulah yang membuatnya unik. Anak-anak di sini tumbuh dengan laut dan hutan sebagai taman bermain mereka. Mereka tidak bertemu gadget atau game online setiap hari. Sebaliknya, mereka menangkap ikan kecil di tepi pantai, belajar berenang sebelum usia 6 tahun, memanjat pohon kelapa, bermain bola dari kain yang digulung. Tawa mereka mengisi desa-desa kecil di seluruh pulau. Di sekitar Pulau Mafia tersebar puluhan pulau kecil. Banyak di antaranya kosong, tidak berpenghuni, tidak tersentuh, tidak diketahui. Beberapa pulau menyimpan reruntuhan bangunan kuno. Asal-usulnya masih menjadi misteri. Penduduk lokal percaya beberapa pulau memiliki penjaga, makhluk tak terlihat yang menjaga alamnya dari manusia. Dengan kuatnya tradisi maritim, penduduk Pulau Mafia menjadi tempat terbaik untuk mencoba perahu dhow. Walau perahu ini berbeda dari yang Anda bayangkan, perahu ini termasuk alat transportasi yang paling ikonis. Perahu tradisional dhow dibuat dengan teknik kuno tanpa bantuan mesin modern. Kayu dipahat menggunakan alat sederhana. Tidak ada paku besi, semua dipasang dengan tali dan kayu. Ajaibnya, perahu buatan tangan ini sangat kuat. Banyak yang mampu berlayar hingga ratusan kilometer. Keterampilan ini diwariskan dari ayah ke anak dan merupakan salah satu warisan budaya terbesar Pulau Mafia. Pulau Mafia hanya memiliki satu rumah sakit besar. Jika ada kondisi darurat yang membutuhkan dokter spesialis, pasien harus terbang atau menempuh perjalanan laut ke Dar es Salaam. Situasi ini membuat masyarakat masih mengandalkan pengobatan herbal. Banyak tanaman hutan yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Bagi nelayan, melanggar pantangan sama saja bermain-main dengan maut. Pantangan itu antara lain, tidak boleh bersiul di perahu, tidak boleh mengucapkan kata-kata tertentu, tidak boleh membawa bawang merah dalam jumlah banyak, tidak boleh marah di tengah laut. Mereka percaya melanggar pantangan dapat membuat angin berubah, ombak tinggi, atau tangkapan sepi. Karena hanya mengandalkan tower tunggal, koneksi internet sering hilang begitu saja. Kadang berjam-jam, kadang berhari-hari. Saat itu terjadi, kehidupan kembali ke cara lama. Berkumpul di bawah pohon, memancing, memperbaiki perahu, bermain musik tradisional. Sebuah pengingat bahwa manusia tidak selalu membutuhkan teknologi. Wanita di Pulau Mafia memiliki tradisi kecantikan kuno. Mereka mengoles wajah dengan bubuk kayu kuning yang disebut mswazi. Ini bukan sekadar kosmetik. Masker ini melindungi dari matahari, menjaga kulit tetap lembut,
menjadi simbol kecantikan tradisional. Di pulau ini, wajah bermasker kuning dipandang anggun dan elegan. Saat malam tiba, drum Noma mulai dipukul. Suara drumnya dalam, berat, dan penuh energi. Warga berdatangan, menari dalam lingkaran, mengikuti irama kuno. Tarian Noma bukan sekadar hiburan. Ini adalah cara mereka menyatukan masyarakat, cara mereka merayakan, berduka, atau memohon perlindungan. Untuk melindungi ekosistem, pemerintah Tanzania menetapkan aturan keras. Tidak boleh ada pabrik, tidak boleh ada hotel bertingkat, tidak boleh ada pembangunan yang merusak terumbu karang. Alam harus tetap murni. Budaya harus tetap hidup. Pulau Mafia harus tetap seperti dahulu. Pulau Mafia bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah tempat untuk menemukan diri sendiri. Tempat untuk merasakan hidup tanpa kebisingan. Tempat di mana waktu berhenti dan manusia kembali pada esensi kehidupan. Banyak wisatawan datang ke sini bukan hanya untuk melihat keindahan, tetapi untuk sembuh dari hiruk-pikuk dunia modern. Pulau Mafia, pulau kecil dengan nama besar. Pulau yang sederhana namun memiliki jutaan cerita. Pulau yang terisolasi tetapi penuh kehidupan. Pulau yang diam tetapi menyimpan misteri. Inilah dunia yang mungkin tidak pernah kita tahu. Sebuah dunia yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan dan keindahan sejati ada pada ketenangan. Di balik hiruk-pikuk benua Afrika, tersembunyi sebuah pulau kecil yang seakan berhenti oleh waktu. Pulau Mafia, sebuah dunia yang memadukan keheningan tropis, tradisi kuno, dan kehidupan laut yang tak tertandingi. Kita telah menyaksikan bagaimana masyarakatnya menjaga warisan nenek moyang dengan penuh hormat, bagaimana alamnya tetap liar dan perawan, serta bagaimana pulau ini memendam begitu banyak cerita, baik yang indah, misterius, maupun belum terungkap sepenuhnya. Kita telah melihat sisi kehidupan mereka yang sederhana namun penuh makna. Kita memahami bagaimana ritual kuno dan kepercayaan leluhur masih berdenyut kuat dalam keseharian mereka. Kita menyelami lautnya yang memanjang seperti surga tersembunyi bagi para penyelam dunia. Dan kita menyentuh sisi-sisi aneh dan unik yang hanya bisa ditemukan di sebuah pulau terpencil yang masih mempertahankan identitas aslinya. Pulau Mafia bukan hanya sebuah tempat. Ia adalah cerita. Ia adalah perjalanan. Ia adalah pengingat bahwa di sudut-sudut dunia masih ada kehidupan yang berjalan dengan ritme alam, jauh dari kebisingan modern dan tetap bertahan dalam ketenangan yang nyaris hilang di banyak tempat lain. Terima kasih banyak telah mengikuti video dokumenter panjang ini sampai selesai. Semoga kisah tentang Pulau Mafia memberikan wawasan baru, membuka rasa ingin tahu Anda, dan memperluas pandangan tentang betapa luas dan menakjubkannya dunia ini. Dukung terus channel Sarjana Populer dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar kami terus semangat mengangkat cerita-cerita tersembunyi dari seluruh dunia yang jarang dibahas namun penuh keajaiban. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya, tetaplah berjalan dan tetaplah bersama Sarjana Populer.